Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita hanya sering mendengar di akhirat hanya ada neraka dan surga. Ada tempat yang disebut dengan A'raf, adalah tempat yang tinggi yang berada di antara neraka dan surga, yang dipagari dengan pagar yang tinggi. Orang yang tertahan di A'raf ini disebut dengan Ashab al-A'raf. Lalu seperti apa gambaran tempat selain surga dan neraka ini sahabat beriman? Lalu siapakah penghuninya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah tak disangka ternyata ada tempat selain surga dan neraka. Lalu siapa penghuninya? Versi dari Magenta Islam. Sesungguhnya dunia adalah kampung kebenaran bagi yang benar dalamnya, kampung kekayaan bagi yang membekali dirinya, kampung belajar bagi yang mengambil pelajaran, masjid kekasih Allah, musola para malaikat Allah, tempat turunnya wahyu, dan tempat berniaganya kekasih-kekasih Allah. Nahjul Balaghah. Ungkapan Sayyidina Ali tadi memberikan kepada kita pelajaran berharga akan dimensi lain makna kehidupan di dunia. Dalam untaian yang fasih tersebut, Sayyidina Ali menunjukkan bagaimana manfaat dan bergunanya dunia bagi peningkatan kesempurnaan manusia. Sahabat beriman, dunia merupakan taman pendidikan yang mesti dilalui manusia untuk mendapatkan hasilnya kelak di akhirat. Jika hasilnya baik, maka kebaikan dan kebahagiaan surgalah yang diperolehnya. Tapi jika hasilnya buruk, maka keburukan nerakalah yang menjadi tempat tinggalnya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi, neraka adalah tempat tinggalnya. Sedangkan yang takut pada kebesaran Tuhannya dan mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, surga adalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 37 sampai 41. Mati bukanlah akhir dari segalanya ya, melainkan dimulainya episode baru dalam kehidupan yang berbeda. Karakter hakiki kematian bukanlah kemusnahan, melainkan pembaharuan dan perpindahan. Karena itu kematian tidak mesti ditakutkan, tetapi suatu peristiwa yang harus dihadapi dengan berbagai persiapan yang matang. Sebab Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Tetapi tahukah kalian sahabat beriman bahwa ada pembatas antara surga dan neraka? Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita hanya sering mendengar di akhirat hanya ada neraka dan surga. Ternyata terdapat tempat bernama A'raf dan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Allah berfirman yang berarti dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum."
mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Sahabat beriman, dan ingatlah, mereka dialihkan ke arah penghuni neraka. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Menurut Ahlus Sunnah, A'raf adalah orang-orang yang dosa dan kebaikannya sama, seperti seimbang. Sementara mayoritas Syiah dengan bersandar dan berlandas pada ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat meyakini kalau pemilik A'raf adalah para nabi dan Imam Maksum alaihi salam. Lalu benarkah begitu sahabat beriman? Arti A'raf. Secara leksikal, A'raf adalah bentuk jamak dari kata urf yang berarti bagian-bagian tinggi dari gunung dan bukit serta garis rambut yang ada di tengkuk. Terkait maksud dari A'raf dalam Al-Quran, di kalangan ulama dan pakar Islam terdapat perspektif yang cukup beragam. Dan pastinya mayoritas maksudnya adalah sebuah tembok yang ada antara penghuni surga dan neraka. Menurut alama, A'raf adalah bagian-bagian tinggi dari sebuah hijab yang menjadi perisai antara penghuni neraka dan surga. Di mana kelompok A'raf yang ada di sana selain menyaksikan penduduk neraka juga menyaksikan penghuni surga. Dan karena pada hari kiamat tanahnya bersifat mendatar, maka yang dimaksud tinggi di sini adalah kedudukan dan makom tinggi seseorang, dan hal tersebut adalah makom syafaat. Mujahid, salah satu mufasir dari kalangan tabi'in, berkata bahwa penghalang di situ maksudnya adalah sur atau dinding atau pagar yang mengitari kota-kota lama yang memiliki sebuah pintu. Beranjak dari penafsiran ini sahabat beriman, sebagian ulama yang datang kemudian menganggap bahwa A'raf tidak lain adalah dinding atau penghalang yang sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan antara kaum mukminin dan munafikin pada hari kiamat, dan dinding atau penghalang itu memiliki sebuah pintu yang isi dan batinnya berupa jalur menuju surga dan lahiriahnya menghadap ke neraka. Siapa manusia-manusia A'raf tersebut? Berkenaan dengan siapa sebenarnya manusia-manusia A'raf tersebut, di kalangan mufasir terjadi perbedaan pandangan dan perspektif yang jumlahnya mencapai 14 pandangan. Mayoritas mereka yang membincangkan masalah A'raf mengisyaratkan dan menyinggung pandangan-pandangan serta perbedaan tersebut. Secara umum sahabat beriman, pandangan dan perspektif tadi dibagi menjadi 3 bagian. Mereka adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para nabi, Imam Maksum alaihi salam, dan orang-orang yang menyaksikan amal perbuatan. Mereka adalah orang-orang yang dosa dan kebaikannya seimbang dan setara. Pemilik A'raf adalah sekelompok malaikat yang memantau dan menyaksikan orang-orang dari atas A'raf, dan mereka mengenal setiap orang dari raut dan pancaran mukanya. Orang-orang yang berada dan hadir di A'raf dideskripsikan seperti ini, bahwa mereka berharap bisa masuk surga namun tidak punya daya untuk itu.
Mereka ketika memandang ke penghuni surga mengucapkan selamat dan menginginkan bisa bersama mereka, dan saat mengalihkan pandangan ke arah penghuni neraka, mereka demikian merasa takut dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari ayat yang ketiga dan keempat dapat ditangkap pesan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang punya peran dan kekuatan. Mereka mencaci dan mencerca para penduduk neraka dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang berada di A'raf supaya bisa melewatinya lalu melangkah menuju rumah kebahagiaan. Di A'raf itu ada sekelompok orang-orang yang mengenal setiap orang dengan tanda-tanda mereka, dan mereka memanggil-manggil penduduk surga mengatakan salamun alaikum. Mereka belum masuk surga sedangkan mereka sangat berharap. Apalagi pandangan mereka diarahkan menuju penduduk neraka. Mereka mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau menggabungkan kami dengan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 46 sampai 47. Diriwayatkan dari beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas dan Huzaifah bahwa yang akan menjadi ashab Al-A'raf adalah mereka yang amal kebaikan dan amal kejelekannya sama seimbang. Dan pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga dengan kasih sayang dan pemurahnya Allah. Menurut sebagian riwayat, pada akhirnya penghuni A'raf ini akan masuk surga setelah semua makhluk telah rampung berada di tempat masing-masing, surga ataukah neraka. Riwayat-riwayat lain yang cukup banyak yang kandungannya seperti ini juga disebutkan dalam tafsir-tafsir Ahlus Sunnah yang dinukil dari Huzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas, dan Sa'id bin Jabir dan semisalnya. Pada tafsir-tafsir ini juga terlihat bahwa pemilik atau penghuni A'raf terdiri dari orang-orang soleh, fuqaha, ulama, atau para malaikat. Benarkah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tadi ulasan mengenai tak disangka ternyata ada tempat selain surga dan neraka. Lalu siapa penghuninya? Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin paham sekarang? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.